selamat malam Pak Kaspar. Terima kasih Halo, ya udah meluangkan waktu untuk sharing-sharing dengan audiens kita ya Pak Kaspar ya. ya Apa kabar Pak? baik Bu Ellen, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke Pak Kaspar, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang sektor perbankan. Pastinya tentang perekonomian, tentang perbankan, dan nanti juga tentang bank digital dan tentang agro gitu. Nah, sebelum kita ngobrol secara khusus tentang agro ini Pak, gimana sih Pak Kaspar ngelihat perekonomian Indonesia saat ini? Saya rasa tahun lalu, kita bicara tahun lalu dulu kali ya. Saya rasa semua tahun lalu mengalami tekanan begitu ya, di mana pandemi ini saya rasa salah satu industri yang paling terkena dampaknya memang industri keuangan gitu. Saya rasa bisa dibaca juga Bank BRI sendiri restruct itu sampai 2,7-2,8 juta kita punya debitur tuh tahun lalu. Tapi alhamdulillah secara industri saya rasa yang positifnya adalah bank-bank yang masih punya ataupun sudah punya persiapan untuk digitalisasi, yang sudah melakukan transformasi digital, saya lihat mereka masih bisa membukukan laba dan juga masih punya ruang pertumbuhan begitu. Tapi bank-bank yang tidak punya transformasi digital pasti akan declining begitu karena customer tadi ternyata shifting, Bu Ellen. Jadi yang tadinya mereka harus ke kantor, harus ke tatap muka. Nah, pada pandemi kemarin itu kan dipaksa semua untuk PSBB itu ya, dipaksa semua untuk bertransaksi secara digital begitu. Sehingga kalau kita lihat secara industri tahun lalu di grup kami di BRI misalnya ya di Induk itu pertumbuhan transaksinya kita melalui BRI Mo-nya tadi itu sekitar 670-an% naiknya begitu. Kemudian digital lending-nya juga naik, dan yang menurun malah penggunaan ATM-nya gitu, yang growth-nya hanya 0, berapa persen gitu. Jadi kalau kita lihat secara lanskap begitu, memang di satu sisi kualitas kredit begitu ya, kualitas asetnya tentu ada gangguan, tapi di satu sisi yang transaksi fee-based mestinya meningkat begitu untuk bank-bank yang sudah siap dengan digitalisasi. Kira-kira mungkin itu insight. Iya, kalau ngelihat kondisi perekonomian yang saat ini udah mulai agak-agak membaik mungkin ya, pre-recovery ya. Nanti Pak Kaspar kalau ngelihat pertumbuhan hutang sendiri gimana Pak? Untuk loan growth-nya gimana? Kalau saya melihat sekarang loan growth itu bisa bertumbuh di dua sektor sih. Satu tentunya yang di channeling ya bersama dengan peer-to-peer begitu saya lihat. Karena apa? Karena banyak sekarang pada bank-bank belum punya teknologi digital tadi. Sedangkan fintech tadi sudah punya teknologi underwriting-nya, teknologi loan originasinya, dan dia juga sudah menguasai beberapa supply chain yang spesifik begitu. Nah, oleh sebab itu, yang pertama saya lihat pasti akan bertumbuh itu adalah channeling strategi dalam loan disbursement-nya gitu. Kemudian yang kedua, saya masih melihat juga bagi bank-bank begitu ya, yang punya digital lending sendiri, yang punya lisensi digital lending sendiri, nah itu pasti akan bertumbuh juga di sisi mereka begitu. Mungkin itu sedikit yang saya yakin akan bertumbuh begitu ya. Kalau bisa poin yang ketiga sebenarnya ya saya lihat ya ini yang selalu di grup keuangan kami namanya business follow stimulus, Bu Ellen. Jadi business follow stimulus itu artinya bank-bank yang diberikan misalnya kur tadi gitu, yang gede-gede kurnya. Nah itu tentu bisa follow through penyaluran kurnya tadi dengan baik begitu, dengan tentu bantuan digitalisasinya juga tadi, sehingga loan officer-nya mereka bisa lebih cepat menyalurkannya. Jadi kalau summary-nya tadi channeling, digital lending, dan tentunya yang business follow stimulus begitu ya. Kira-kira begitu mungkin. Kalau BRI Niaga sendiri gimana Pak? Ini kalau menghadapi tahun 2021 ini. Kalau di 2021 ini kita temanya memang tahun transformasi ya BRI Agro ini. Dimana kalau kami lihat volatility-nya memang cukup menarik, tapi kita udah sepakat begitu dengan pemegang saham pengendali sudah berikan target supaya bank ini menjadi bank digital gitu ya. Maka tentu perlu perbaikan begitu dari semua aspeknya secara koheren begitu. Dari mulai
aspek customer-nya, aspek proses bisnisnya, serta yang paling penting itu adalah karena kita bicara tentang bisnis jasa adalah aspek sumber daya manusianya gitu. Jadi jika kita perbaiki sumber daya manusianya, tentu proses bisnisnya juga didigitalisasi dengan baik, customer-nya juga tepat begitu, maka nanti finansialnya tentu akan berkorelasi dengan baik begitu. Nah, oleh sebab itu, Mbak Ellen, kita tahun ini itu sudah sepakat, kita melihat ada suatu segmen yang menarik, namanya, atau Mbak Ellen pernah dengar nggak, gig economy? Belum, apa tadi? Gig economy. Jadi gig economy itu gini, di 2020 kemarin itu ternyata full time employment kan turun ya 8,8%. Tapi yang orang-orang yang bekerja di sektor informal itu pada meningkat semua 27% year on year di 2020 kemarin. Di masa pandemi itu kan banyak layoff, tapi yang orang-orang yang di layoff tadi pada pindah ke platform-platform. Contoh, misalnya mereka dengan layoff, mereka masuk ke platform ride hailing misalnya jadi drivernya Grab kah atau Gojek kah, kemudian yang guru-guru tadi yang di layoff, mereka masuk ke platform-platform kayak Ruang Guru, mereka bikin konten dibayar kan sama platform-platform tadi. Kemudian misalnya petani kayak gitu, paginya dia bertani, siangnya dia jadi Gojek driver, sorenya dia bisa jadi reseller di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak begitu kira-kira. So ini yang namanya sektor gig economy tadi itu gitu. Nah tahun lalu itu total gig economy tadi itu, yang sektor informal itu bertumbuh 27%, kurang lebih 46 juta orang begitu. Nah ini yang kami proyeksikan akan meningkat sampai 2025 ini kurang lebih bisa bertumbuh menjadi 74 juta begitu. Dengan total ekonominya itu size-nya kurang lebih 314 billion US dollar. Nah inilah segmen yang kita tahun 2021 ini lihat, di mana di dalamnya itu, di dalam gig economy worker ini ada kombinasi agribisnis di dalamnya, ada kombinasi logistik, supply chain, ada kombinasi retail. Nah ini kombinasi ini yang menarik, yang kami percaya bisa mengakselerasikan bisnis kami begitu, khususnya tahun ini dan tahun berikutnya. Kira-kira gitu, Mbak Ellen. Oke, menarik banget ya. Kalau dari BRI Agro sendiri saat ini, gimana caranya ngatasin dampak pandemi dan juga langkah dan rencananya untuk bank digital? Ini pertanyaan yang selalu ditunggu-tunggu nih saya rasa. Jadi saya rasa strateginya kita, Bu Ellen, adalah kita fokus pada tentunya perbaikan kualitas aset. Itu dulu yang pertama. Nah, oleh sebab itu kita udah sepakat memang pandemi ini jadi momentumnya kami gitu untuk mengakselerasi transformasi bank digital ini tadi. Nah, aspirasinya kita untuk menjadi the best digital bank di Agri and Beyond ini adalah dengan cara menjadi House of Fintech, Mbak Ellen, dan juga Home of Gig Economy tadi. Nah, kenapa House of Fintech tadi? Karena kebetulan BRI Venture Capital itu punya invest ke lebih dari 10 fintech yang sudah ada di Indonesia ini tadi, mulai dari Bukalapak kah itu, Investri kah itu, Modalku, Modal Rakyat, Payfast. Nah, itu semua kita udah invest ke dalamnya. So, kita punya ekosistem fintech tadi. Nah, ini yang akan kita berikan layanan perbankannya tadi dengan open API-nya kita. By the way, API itu bukan aplikasi pelawak Indonesia ya. In case you don't know, itu yang application programming interface yang menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan lain dengan super cepat gitu. Nah, inilah yang menjadi kita backbone dalam bermitra tadi dengan fintech-fintech tadi. Nah, kemudian kedua tadi adalah kita mau empower nih si gig economy tadi supaya mereka selama pandemi ini menjadi motor dari peningkatan angkatan kerja di Indonesia dan juga pertumbuhan dari ekonomi ini juga begitu. Karena akhirnya mereka sekarang, ini segmen gig economy ini menarik karena mereka adalah segmen yang sudah sangat familiar dengan aplikasi gitu ya, dengan digital. Jadi nggak perlu diajarin lagi, mereka udah familiar gitu, Mbak Ellen. Nah ini yang kami lihat transformasi kita ini di Agro, dengan adanya dampak pandemi ini semacam blessing in disguise gitu. Sehingga mudah-mudahan kita nanti menjadi rahmat dan berkah nih bagi gig ekonomi di Indonesia, Bang BRI Agro. By the way, nanti BRI Agro juga kita lagi atur-atur cari-cari nama yang lebih lebih greget gitu dengan aspirasi kita tadi gitu. Tapi tunggu aja nanti jam mainnya begitu.
Oke, oke. Pak, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf Pak, boleh ini kameranya agak diturunin sedikit supaya supaya wajahnya Bapak nggak ketutupan. Kameranya turunin dikit gitu. Nah, Udah? nah, nah, pas, pas. Oke, bagus sekali, Udah, bagus Pak? sekali. Oh, Oke. iya, udah oke Pak. Tentang rencana pembagian dividen kira-kira gimana Pak? Oh ya, tahun ini kita rencananya belum ada pembagian dividen karena kita lagi fokus untuk transformasi dan ekspansi bisnisnya kita tahun ini. Oke, oke, oke. Iya, saya izin untuk bahas teknikalnya untuk agro dulu ya Pak ya, buat teman-teman yang penasaran dengan saham agro. Ya, agro kemarin baru aja ya breaking down ya dari supportnya 995, cuman hari ini ada pantulan resisten jangka pendeknya ada di angka 1030 gitu. Jadi saat ini masih sideways juga sih teman-teman, seperti halnya dengan perbankan yang lainnya yang masih juga kondisinya masih agak-agak sideways gitu. Oke, Pak Kaspar, apakah ada pesan buat teman-teman investor semuanya? Kenapa harus berinvestasi gitu? Iya, saya rasa BRI Agro ini unik ya. Jadi kita memang udah diberikan mandat begitu dari pemegang saham pengendali kita, BRI, Mbak Ellen, untuk menjadi the best digital bank di Indonesia begitu. Dan tentunya ekosistemnya kami adalah Bank BRI juga yang punya jaringan sampai ke seluruh Indonesia tadi, sehingga sebagai contoh misalnya kita juga punya akses ke agen BRI Link kita yang ada di seluruh pelosok Indonesia, sehingga produk-produknya si agro ini misalnya Pinang tadi itu akan kita tempel seperti pembayaran ke dalam agen BRI Link-nya kita tadi gitu, sehingga jalur distribusinya kita punya, pembiayaan digitalnya kita punya. Nah, ini yang ditempel sehingga akselerasinya nanti insya Allah bisa jadi jauh lebih cepat untuk kita menjadi house of fintech tadi dan home of gig economy. Mungkin itu yang pertama. Jadi dari sisi ekosistem kita punya ekosistem BRI tadi yang distribusinya luar biasa besar tadi, yang bisa kita cross-sell bersama dengan tentunya teman-teman di Indo. Kedua, kita juga punya ekosistem fintech, Mbak Ellen. Ekosistem fintech tadi yang kita sudah main, dan saat ini kita udah kerjasama dengan Payfast, itu yang keagenan, bisnis keagenan. Nah, ini yang kita tempel supaya pembukaan tabungannya bisa di sana, tiba-tiba kita nanti punya akses ke 200-250 ribu agennya mereka juga untuk pembukaan tabungannya kita, dan juga bisa melakukan pembiayaan digital di sana gitu. Nah, by the way, digital savingsnya kita ini udah nggak perlu customer service lagi, Mbak Ellen. Tinggal scan wajah, scan KTP, tabungannya tercipta itu less than 5 minutes begitu. Nggak perlu tatap muka, nggak perlu tanda tangan basah begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kami lihat, kita itu tadi pengen bangun infrastruktur digitalnya untuk gig economy worker ya, sehingga tujuan SDG dan ESG-nya tadi itu juga kita beri value added juga bagi investor yang percaya pada agro begitu. Nah, ini yang ketiga, yang keempat saya lihat. Saya rasa kalau kita lihat tahun lalu itu kenaikan agro di 2020 kan hampir 400% begitu ya, year on year. Di mana saat itu IHSG terkoreksi hampir minus 5,09% begitu, year on year. Nah, jadi menurut saya ini salah satu yang menarik. Kita punya ekosistem fintech, kita punya ekosistem jaringan distribusi yang besar bersama Bank BRI tadi, kita punya lisensi produk-produk digitalnya. Nah, sekarang juga Bank BRI fokus untuk menciptakan bank digital ini 100% dengan mengirimkan saya begitu ke Bank BRI Agro untuk membawa people, proses, dan teknologinya tadi itu yang sudah kita berhasil bangun di Bank BRI. Nah, sekarang kita lebih akselerasi lagi di Bank BRI Agro. Mungkin itu sedikit, Mbak Ellen. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Iya, terima kasih Pak Kaspar udah kasih pencerahan buat teman-teman semuanya, buat investor semuanya. Stay healthy ya Pak Kaspar ya. Thank you, Mbak Ellen. Terima kasih. Bye. You too. Bye. Oke, teman-teman semuanya, ini ada satu pesan dari IDX ya. Teman-teman bisa cobain untuk virtual investing atau virtual trading dari IDX di virtualtrading.idx.co.id. Jadi teman-teman yang pengen coba investasi saham tapi belum belum siap untuk keluarin modal, belum siap untuk pakai uang yang sebenarnya, bisa masuk ke situ gitu.
Oke, terus teman-teman, seminar online kita juga pasti ada besok hari Sabtu ya. Dan ada. Hari ini ada beberapa saham yang lumayan rame. Saya coba mau bahas untuk teknikalnya ya, teknikal dan fundamental dikit. Tadi saya ada bahas sektor properti yang sangat diuntungkan sekali oleh kebijakan pemerintah ya, di mana DP 0% itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, kita coba lihat untuk beberapa saham properti ya. Udah lama saya nggak update untuk saham-saham properti ini, teman-teman ya. Kebanyakan bahas komoditasnya kemarin. BSDE hari ini agak turun dikit, ketahan support MA20. Nah, kalau saya perhatikan BSDE ini dia membentuk higher low terus. Jadi low-nya naik terus dikit-dikit gitu meskipun sideways. Jadi itu bentuk sideways yang cukup bagus gitu. Tanggal 1 April itu ada low di harga 1120, 1120. 13 April masih sama. Nah, kemudian 19 April itu mulai naik 1140. Terus 26 April di 1150. Dan hopefully kalau misalkan besok dia naik, ini akan membentuk higher low lagi di 1165 dan artinya ini patternnya menjadi pattern yang sangat menarik untuk BSD atau Bumi Serpong Damai. Kemudian kalau kita perhatikan saham lain dari properti yang juga bagus untuk penjualan atau salesnya, ini ada SMRA. Nah, kalau SMRA ini dia higher low-nya mulai kelihatan lebih signifikan gitu dibandingkan dengan BSDE. Kalau BSDE tadi higher low-nya tuh kayak naik dikit-dikit aja gitu. Nah, SMRA ini low yang pertama di tanggal 6 April di 890, kemudian di 13 April naik jadi 930, itu jadi support yang baru. Dan hari ini di 965, hopefully besok juga bisa naik. Kalau naik itu akan jadi satu higher low yang cukup bagus gitu ya. Kemudian kita akan lihat untuk Ciputra Development. Oke. Kita lihat Ciputra Development ya, CTRA. CTRA ini lagi sideways aja di antara tiga yang saya sebut tadi. CTRA ini yang paling sideways gitu. Kalau yang punya buat jangka panjang gimana? Simpan-simpan aja sih yang beli dari tahun lalu, dari bulan September. Kalau misalkan masih mau nge-hold, simpan-simpan aja nggak apa-apa gitu. Kalau untuk BSDE dan juga SMRA masih mau simpan juga boleh. Anyway, kalau misalkan mau realisasikan keuntungan, mau nikmati dulu profit taking, boleh juga. Dan yang terakhir adalah Pakuwon, Pewon. Pewon ini dia kebalikan sama yang dua tadi. Kalau tiga yang tadi tuh masih sideways gitu. Nah, kalau Pewon ini udah naik beberapa hari terakhir dan ini udah kena resisten, jadi udah agak-agak rawan profit taking gitu. Teman-teman, saya mau update juga untuk saham-saham retail jelang lebaran ini kan lagi rame ya saham retail ya. Rolls itu kemarin sempat jatuh tanggal 26, 27 April tuh balik ke support lagi. Kalau aku perhatikan Rolls ini dia beneran zigzag banget patternnya, masih belum uptrend gitu. Jadi kita memutuskan kalau kemarin udah jualan Rolls, kita sempat jualan Rolls, kita swing tradingin dia. Dan saat ini dia balik lagi ke area supportnya. Supportnya Rolls ini di angka 775, saat ini ditutup di 795. Jadi dekat-dekat situ. Kalau mau buy on weakness, gimana? Bisa nggak? Ada peluang juga sih. Cuman disclaimer juga ya teman-teman ya. PPF Matahari Department Store ini mulai masuk masa sideways-nya dia setelah kemarin naik tinggi di 22 April. Teman-teman boleh wait and see dulu. Nah, kalau kita yang trade lebih banyak memperhatikan ada saham
Elsa ya, yang tadi kita udah kasih tahu juga ya. Hari ini kita ada profit taking Asa ini memang sangat uptrend banget, strong uptrend banget, tapi kalau masuk di angka sekarang buat hold jangka menengah agak-agak ketinggian. Jadi kita swing trading Asa ini berkali-kali entry and out berkali-kali itu udah lumayan banget buat di swing tradingin karena patternnya dia juga lumayan rapi, tiap kena MA20 tuh dia mantul gitu. Hari ini kita ada jualan Asa dengan profit sekitaran 9% sampai 12%-an gitu. Terus kemudian kita mau lihat saham yang lainnya. Ada request nggak? Saham apa? Coba tulis di komen. Ada request nggak teman-teman? Antam, masih bisa hold atau take profit dulu? Kalau saya lihat Antam justru malah baru mulai breakout gitu. Berisnya masih sideways, teman-teman, kita masih wait and see dulu. Hari ini agak-agak mantul dikit membentuk low, tadi agro juga. Jadi kalau kita perhatikan perbankan besar itu kan memang kemarin udah keluar resultnya bagus gitu loh. Nah, kita sekarang tinggal nunggu untuk perbankan yang kecil-kecil gitu ya, yang selain 4 perbankan itu. Buka Q&A. Apakah agro akan berubah nama ketika sudah full digital? Tadi juga dibahas ya teman-teman ya. Konstruksi gimana Ci? Ivon 81 konstruksi. Oke, saya coba lihat untuk sektor konstruksi WSKT udah naik lumayan dari level bottomnya. Dari level bottomnya itu udah naik sekitaran 17%, teman-teman. Jadi teman-teman yang kemarin ada sempat beli di bawah, karena kita juga ada mention beberapa kali WSKT waktu itu benar-benar disupport banget. Kalau yang swing trading udah mulai boleh profit taking dikit dulu ya, karena pasti nanti akan ada koreksi dikit baru naik lagi. Nah kalau yang investor jangka panjang sih hold aja. Terus kemarin banyak yang katanya nyangkut di WSKT, misalkan sebenarnya kalau beli cuma 10-15% dari maksimal batas itu, total portfolio itu nggak apa-apa gitu, asal jangan terlalu berlebihan. Nah, tapi kalau udah beli terlalu berlebihan, terlalu banyak, itu WSKT boleh dijual dulu dikit profit taking atau batasi risiko dulu dikit gitu. Jadi sebenarnya risiko itu muncul bukan hanya karena fluktuasi harga saham, naik turunnya harga saham, tapi risiko itu juga muncul karena porsi beli sahamnya kadang-kadang agak kegedean gitu. Oke, terus TLKM gimana? TLKM udah mantul ya. Tadi M-Trade juga ada beli Telkom untuk swing trading juga. Resisten terdekat 3280 sampai 3350 gitu. Jadi buat swing trading kita nge-hold. Ada apa dengan Telkom? Udah kena support aja, itu MA 200. FA-nya juga cukup bagus teman-teman. Adaro besok bisa take profit nggak kira-kira? Coba saya lihat ya. Baru jalan. Jadi kalau teman-teman yang investing di saham-saham komoditas, terutama batu bara, ini tuh sentimen positifnya tuh justru baru muncul gitu. Kayak yang tadi saya bilang, kayak China perekonomian membaik, mereka kebutuhan